Saat Jepang menduduki Rembang pada tahun 1942, kondisi daerah tersebut mengalami perubahan drastis. Sebelum kedatangan Jepang, Rembang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda dengan masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dan sektor perikanan. Infrastruktur pun masih terbatas dan situasi keamanan menjadi tidak stabil menjelang kedatangan Jepang. Ketika Jepang tiba, mereka awalnya disambut sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, kebijakan yang keras dan eksploitatif segera menyebabkan penderitaan baru bagi rakyat Rembang. Jepang memilih Rembang dan daerah sekitarnya karena letaknya yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, serta Rembang juga memiliki lahan yang subur yang cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi dan tembakau, yang sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk mendukung pasukan mereka. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, diantaranya adalah kerja paksa atau romusha. Jepang memobilisasi banyak penduduk lokal sebagai tenaga kerja paksa, yang dikenal sebagai romusha. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan seringkali tanpa upah yang layak. Pengendalian sumber daya. Jepang mengambil alih kontrol sumber daya dan produksi pangan. Mereka memaksa petani untuk menyerahkan hasil panen mereka kepada pemerintah Jepang yang kemudian digunakan untuk mendukung upaya perang Jepang. Yang selanjutnya, propaganda dan pendidikan. Jepang berusaha menggalang dukungan masyarakat melalui propaganda dan perubahan dalam sistem pendidikan. Mereka memperkenalkan kurikulum yang menekankan nasionalisme Asia dan loyalitas kepada Jepang. Selanjutnya ada pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, juga sangat dibatasi. Jepang menerapkan sensor ketat terhadap media dan komunikasi, serta mengawasi aktivitas masyarakat untuk mencegah perlawanan. Yang terakhir, pembentukan organisasi lokal. Jepang membentuk organisasi-organisasi lokal untuk menggalang dukungan dan mengawasi masyarakat. Organisasi ini digunakan untuk menyebarkan propaganda dan mengontrol populasi. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Rembang terhadap pendudukan Jepang mencakup berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik. Secara fisik, masyarakat Rembang terlibat dalam aksi-aksi pemberontakan dan perlawanan bersenjata. Mereka menolak kebijakan kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang dan berusaha melawan penindasan yang mereka alami. Selain itu, masyarakat juga melakukan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Jepang untuk mendukung upaya perang mereka. Secara non-fisik, perlawanan dilakukan melalui gerakan-gerakan bawah tanah dan penyebaran informasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap penindasan Jepang. Masyarakat Rembang juga mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya Jepang untuk menghapus identitas budaya Indonesia. Selain itu, mereka berusaha mengorganisir diri melalui kelompok-kelompok kecil yang berfungsi sebagai jaringan perlawanan dan penyebaran informasi. Masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 adalah masa penuh penderitaan sekaligus perjuangan. Awalnya disambut sebagai penyelamat dari Belanda, Jepang segera menerapkan kebijakan keras seperti kerja paksa dan pembatasan kebebasan, yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Namun, rakyat menunjukkan semangat juang melalui perlawanan fisik dan mempertahankan budaya lokal. Ini mengajarkan kita pentingnya ketahanan dan persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan, serta menjaga nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu. Sebelum kedatangan Jepang, Banten berada di bawah kolonial Belanda sejak Kesultanan Banten dibubarkan pada 1908. Belanda menyerapkan monopoli perdagangan, pajak tinggi, dan kerja paksa yang menyengsarakan rakyat. Menjelang Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi Belanda memburuk akibat depresi besar, sementara pertahanannya di Indonesia melemah. Pada Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan dengan cepat menguasai Jawa, hingga pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati. Jepang pun mengambil alih kekuasaan dengan pemerintahan militer yang semakin menindas rakyat melalui propaganda dan kerja paksa atau romusha.
Teluk Banten menjadi tempat pilihan Jepang karena posisinya yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi pintu masuk yang sangat strategis bagi Jepang sendiri. Selain itu, pertahanan Belanda yang ada di daerah tersebut juga dianggap lemah jika dibandingkan dengan kota-kota besar Jawa lainnya. Kedatangan Jepang di Teluk Banten juga untuk mengeksploitasi sumber daya alam milik Indonesia, terutama minyak bumi yang digunakan untuk kebutuhan perang. Beberapa kebijakan yang Jepang terapkan di Banten antara lain, kebijakan sosial, di mana Jepang melarang rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera serta menyanyikan lagu kebangsaan. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda dengan janji kemajuan dan kebebasan. Yang kedua, kebijakan ekonomi, di mana Jepang mempekerjakan rakyat Indonesia dengan paksa atau yang dikenal juga sebagai kebijakan Romusa. Tidak hanya itu, Jepang juga turut mengeksploitasi sumber daya alam milik Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Yang ketiga, kebijakan politik, dengan mengganti sistem pemerintahan kolonial Belanda menjadi pemerintahan militer Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi kerjasama seperti Putra dan Jawa Hokokai untuk kepentingan pemerintahan mereka. Awal kedatangan Jepang ke Banten memang disambut baik oleh masyarakat sekitar karena dianggap sebagai pembebas dari Belanda. Akan tetapi, respon tersebut menjadi berubah ketika sikap yang dilakukan Jepang mulai bertolak belakang dengan apa yang dilihatnya sebagai bangsa pembebas. Melihat hal tersebut, masyarakat Banten pun melakukan perlawanan dengan menyerang kepolisian dan serdadu Jepang. Tidak hanya itu, para masyarakat Banten juga melakukan perlawanan di tempat pertahanan terakhir Jepang, yaitu Markas Kampetai, serta melakukan aksi penurunan bendera Jepang di berbagai instansi pemerintahan. Perlawanan tersebut memberikan dampak positif juga negatif bagi masyarakat sekitar serta perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme, di mana perlawanan rakyat Banten baik fisik maupun non-fisik memperkuat semangat nasionalisme dan kesadaran kolektif tentang pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Hal ini juga mendorong solidaritas rakyat dalam menghadapi kekuasaan asing. Yang kedua, melemahkan kendali Jepang, di mana aksi pemberontakan seperti perlambatan kerja Romusa dan penghindaran pajak menghambat eksploitasi Jepang terhadap sumber daya di Banten serta mengurangi efektivitas sistem kolonial Jepang di Indonesia. Yang ketiga yaitu mendorong perjuangan kemerdekaan, di mana perlawanan rakyat Banten menjadi salah satu faktor yang menginspirasi perlawanan di daerah lainnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, represif dan kekerasan dari Jepang, di mana Jepang menindak keras para pemberontak dan masyarakat yang dianggap melawan, dan hal tersebut mengakibatkan banyak rakyat Banten yang mengalami penyiksaan, pemenjaraan, bahkan eksekusi. Yang kedua, kerugian ekonomi dan sosial. Akibat perlawanan, banyak lahan pertanian dihancurkan, sumber daya alam dieksploitasi tanpa kontrol, dan ekonomi rakyat semakin terpuruk. Tidak hanya itu, banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya karena menjadi korban kerja paksa atau Romusa yang dilakukan oleh Jepang. Yang ketiga, meningkatkan beban kerja dan penderitaan rakyat. Setelah pemberontakan, Jepang seringkali meningkatkan tekanan terhadap rakyat dengan menambah kuota Romusa dan mengintensifkan pengawasan. Hal ini menyebabkan semakin banyak rakyat yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang lebih buruk. Pendudukan Jepang di Indonesia awalnya membebaskan rakyat dari Belanda, tetapi berujung pada eksploitasi yang lebih kejam melalui Romusa, represi politik, dan militerisasi. Jepang bukanlah pembebas melainkan penjajah baru dengan kepentingan perang, namun kebijakannya secara tidak langsung membangkitkan nasionalisme dan mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun kejam, pendudukan Jepang justru menjadi katalis bagi lahirnya Indonesia yang berdaulat.